yang ditolak di sekolah, yang katanya kita negara kita ini wajib belajar 9 tahun. Tetapi ketika seorang penyandang disabilitas mendaftar di sekolah reguler, ditolak gitu. Jadi gimana bisa penyandang disabilitas kemudian bisa mendapatkan kesempatan sama untuk bisa sekolah? Betul. Ada yang kemudian juga tindakan kekerasan seksual, itu yang banyak dicatat. Betul, pelecehan seksual itu yang banyak dicatat oleh Komnas Perempuan. Melihat Putri Aryani, ya viral kan, banyak yang memuji. Tapi saya baca bahasanya di komen-komen di media itu bikin saya tertawa gitu. Iya, komen netizen itu hebat ya, dia yang dengan keterbatasannya gitu, kita saja yang normal. Seperti itu. Halo Sobat Answer On, Edi Sharing and Discussion. Saya saat ini berada di Taman Mini Indonesia Indah dan bersama Ibu Fatimah Asri Mutmainah yang biasa disapa dengan Umi Aci. Beliau adalah anggota Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia. Apa kabar Umi Aci? Baik, Pak Edi. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Ya, terima kasih ya sudah mengundangku ya. Sekarang masih aktif di tugas-tugas kenegaraan ya, sebagai anggota komisioner, di mana kan amanatnya yang sesuai mandat undang-undang itu memastikan implementasi undang-undang itu dapat dirasakan oleh setiap penyandang disabilitas. Jadi kita melakukan pemantauan dari Aceh sampai Papua gitu, ada di 514 kabupaten kota untuk apakah betul pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu sudah berjalan. Intinya begitu. Oh, intinya begitu. Ya. Jadi aktivitas Ibu selain di Komnas Disabilitas ini apa kira-kira? Ya, karena memang sebelum jadi anggota komisioner ini, saya kan memang datang dari organisasi penyandang disabilitas, juga dari gerakan perempuan, ya, Dafa Hatayat, juga pesantren, memang tidak terpisahkan dari kegiatan itu. Tentu saja siang ini, terima kasih juga ya, saya dan teman-teman bisa ada di sini gitu. Teman-teman juga semangat. Kalau hari ini mereka juga mendapatkan hak berpariwisata. Iya, harus ya, supaya tetap semangat ya. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu bercerita tentang 22 hak penyandang disabilitas. Begitu. 22 ya, itu apa aja ya 22? Macam-macam. Ada mulai hak pendidikan, hak kesehatan, hak ketenaga kerjaan, hak berekspresi, peradilan hukum. Kemudian banyak ada 22 hak kewarganegaraan, karena kan di negara kita ini penyandang disabilitas banyak yang disembunyikan. Jadi ketika dia tidak didaftarkan di pencatatan sipil ya, dia tidak tersentuh oleh bantuan sosial. Nah, ini juga menjadi PR dari kita semua ya, khususnya pemerintah. Jadi tujuan Umi Aci ini ikut berorganisasi ini dari awalnya itu hanya ingin berdedikasi, berbakti, atau apa ini kira-kira lebih luasnya? Ya tentunya karena saya juga seorang penyandang disabilitas begitu. Jadi kita memperjuangkan, ada peribahasa bahwa long life advokasi gitu. Panjang umur advokasi, karena advokasi itu baru berhenti sampai kita mati gitu loh. Selamanya betul. Jadi memang saya dan teman-teman itu tidak akan pernah lelah gitu. Ketika memang kita memperjuangkan sistem sudah benar-benar melindungi kita. Ketika sistem juga sudah terbentuk, itu harus diteruskan oleh anak-anak kita, oleh cucu kita. Karena ketidakadilan itu pasti terjadi, Pak Edi. Ya, jadi gimana kalau Ibu kan sudah memperjuangkan secara dari Komnas Disabilitas. Nah, tapi masyarakat ini sekarang ini peduli terhadap kaum difabelnya seperti apa nih kira-kira masyarakatnya ini? Iya, kalau kita lihat ya, temuan dari Komnas HAM ataupun Komnas Disabilitas, bahkan Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, itu masih banyak ya kasus-kasus ataupun ketidakadilan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Artinya ketika data itu masih muncul dengan angka yang lumayan ya, masyarakat itu berarti masih memandang miring gitu ya, mempunyai stigma negatif, betul. Ya. Kan stigma itu akhirnya melahirkan perilaku yang juga negatif gitu. Nah, jadinya kalau ditanya masyarakat kita sekarang bagaimana? Ya, kita harus
terus untuk bisa mengedukasi mereka, mensosialisasikan dan membangun perspektif disabilitas itu seperti apa. Karena masyarakat itu juga banyak yang tidak tahu. Ini yang hadir di sini ada relawan, mereka tuh punya pengalaman tersendiri bilang, saya baru tahu ya penyandang disabilitas itu. Kami tuh butuh loh diedukasi tentang bagaimana menghadapi penyandang disabilitas. Ternyata penyandang disabilitas itu tidak seperti yang kami kira gitu ya. Contoh-contoh seperti itu. Oleh karena itu interaksi itu menjadi sangat penting antara disabilitas dan non-disabilitas. Ya, tentunya mereka harus kita berikan kesempatan yang sama ya. Betul. Baik itu dalam berbisnis ataupun bermasyarakat ya, atau pendidikan gitu ya. Iya. Tadi juga disampaikan kan bagaimana kemudian teman-teman appreciate ya. Teman-teman ada bisnis juga itu. Antusias, iya betul. Nah, salah satu organisasi yang ada di Rembang itu namanya DMKR. Kenapa kami menamakan DMKR? Disabilitas Multikarya Rembang. Jadi berbagai karya ada di sana, itu dalam rangka kami membuktikan kepada dunia, kita juga bisa loh. Memang apa masalahnya dengan disabilitas gitu. Kita juga bisa loh sama seperti yang lain gitu. Artinya pikiran-pikiran diskriminatif itu ya harus dihentikan, harus dihentikan. Betul. Iya. Kalau data pelaporan diskriminasi ini gimana? Ada nggak? Maksudnya apa, di mana pelaporannya, datanya seperti apa? Semua lembaga HAM yang ada di negara kita itu memang mendapatkan temuan-temuan tentang kasus yang terjadi pada disabilitas gitu. Baik itu diskriminasi, bullying di sekolah, bullying di tempat kerja, di kemudian yang ditolak di sekolah, yang katanya negara kita ini wajib belajar 9 tahun. Tetapi ketika seorang penyandang disabilitas mendaftar di sekolah reguler, ditolak gitu. Jadi gimana bisa penyandang disabilitas kemudian bisa mendapatkan kesempatan sama untuk bisa sekolah? Betul. Ada yang kemudian juga tindakan kekerasan seksual, itu yang banyak dicatat. Betul, pelecehan seksual itu yang banyak dicatat oleh Komnas Perempuan. Gitu. Bagi disabilitas sendiri macam-macam. Jadi ada yang kemudian perlindungan hukumnya juga mendapatkan diskriminasi, tidak mendapatkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak di bidang hukum. Itu juga sangat menentukan kasus-kasus disabilitas itu bisa tereksplor atau di blow up itu rata-rata karena masalah itu. Mungkin kalau Umi Aci sendiri sebagai juga kaum difabel ini pernah nggak mungkin dilecehkan secara harga diri atau apa, barangkali yang pengalaman pribadinya barangkali? Pengalaman saya pribadi ya, kalau saya boleh jujur, sekali bersaya yang ada pada tempat posisi kenyamanan secara psikologis di pesantren. Kan Pak Edi tahu sendiri, kalau keluarga pesantren itu mendapatkan penghormatan lebih dari masyarakat ya. Kemudian saya itu ada di keluarga yang sangat moderat gitu, dengan orang-orang yang sangat mencintai saya. Nah, ketika saya kecelakaan, ibu saya bicara seperti ini, jangan punya anak ya, jangan hamil, mama nggak tega membayangkan kamu melahirkan. Itu ungkapan bahasa kasih sayang bukan? Seorang ibu kepada anaknya. Tetapi kalau kita pikirkan, itu adalah diskriminasi. Padahal sayang, itu adalah sayang, tetapi karena tidak teredukasi, itu adalah stigma negatif. Dianggap bahwa disabilitas ini lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan, untuk membesarkan anak. Lihat di belakang, ini putra penyandang disabilitas. Mbak Saras juga punya anak disabilitas. Membesarkan anaknya dengan kemampuan yang berbeda dengan kemampuan disabilitas gitu loh. Artinya kan bisa seperti yang lain. Ini contoh ya, ini yang saya alami. Saya membayangkan, apalagi yang lain gitu loh. Iya, memang tak sayang tapi malah jadinya terjadi diskriminasi. Iya betul. Kadang-kadang kan gitu pun sama ketika pikiran masyarakat. Kita ambil contoh lagi, melihat Putri Aryani, ya viral kan, banyak yang memuji. Tapi saya baca bahasanya di komen-komen di media itu bikin saya tertawa gitu. Iya, komen netizen itu hebat ya. Dia yang dengan keterbatasannya gitu, kita saja yang normal. Seperti itu. Yang seperti itu. Berarti kan dengan ucapan itu Putri Aryani tidak normal dong gitu. Dia yang normal dong. Padahal semua normal bukan gitu. Makanya semua memang, sempurna bukan? Betul. Makanya memang tanggapan masyarakatnya itu tadinya
merasa mengasihani itu, tapi ternyata muncul ada stigma negatif tentang kelemahan orang disabilitas ini yang harus dikasihani, yang harus dibantu, yang tidak mampu. Kesannya jadi begitu kan. Itulah malah menjadi diskriminasi ya. Betul. Padahal udah sampaikan saja, Putri hebat, kamu menginspirasi banyak orang. Begitu kan lebih bagus gitu daripada keterbatasan lah, tidak normal. Tanpa sadar bukan? Itu tuh sebenarnya itu menyakiti ya malah. Bukan, itu sebenarnya bahasa pujian loh gitu. Tetapi bagi kami, itu memperkuat stigma begitu. Nah ini saya kira masyarakat itu memang penting untuk diedukasi lebih dalam ya tentang penyandang itu disabilitas. Tadi masyarakat. Kalau Umi Aci lihat pemerintah kita ini gimana ini? Apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas atau membuat supaya kaum disabilitas ini lebih mudah untuk dalam bermasyarakat? Apa kira-kira? Iya betul. Oke, semakin kesini memang saya melihat perkembangan ya pelaksanaan P3HAM. P3HAM itu penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara kita itu semakin baik gitu. Pemerintah dengan melahirkan undang-undang tahun 2016 itu ya. Kemudian ada aturan pelaksanaannya, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri sampai ke perda-perda itu sekarang sudah banyak lah yang memang mikirin penyandang disabilitas gitu. Nah, tetapi masih terkendala itu tadi, perspektif itu tadi gitu. Ketika pimpinan daerah ini belum terbangun perspektif disabilitas, itu masih kembali kepada paradigma lama gitu. Memberikan program kepada penyandang disabilitas, memberikan kerjaan itu karena kasihan. Iya, jadi masih charity gitu loh. Tapi kalau misalnya melihat kemampuan gimana Pak? Maksudnya mungkin kaum disabilitas ini dari segi skill, dari segi pendidikannya itu mungkin harus kita penuhi dulu dari awal supaya mereka punya kemampuan yang mumpuni juga barangkali. Iya, kan banyak yang membuktikan ya, penyandang disabilitas juga bisa jadi entrepreneur. Tadi aja ada Pak Edi ya, bertemu kawan-kawan, beberapa hampir rata-rata gitu loh sudah punya kerja. Artinya apa? Sebenarnya bisa gitu loh, bisa gitu. Sama seperti yang lain, cuma ketika bicara penyandang disabilitas ada dua hal yang penting. Ketika mereka dapat berpartisipasi lah, dapat berkontribusi gitu, yaitu aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Kedua hal inilah kadang-kadang ketika disikapi oleh orang-orang yang tidak paham perspektif itu dianggap beban gitu loh Pak Edi gitu, tidak mengerti bahwa itu tuh sebenarnya adalah hak yang harus diberikan. Ini isu terkini nih Umi, ini di sini ada Umi Aci kan terpilih menjadi anggota Komisi Nasional Disabilitas tahun 2021 sampai 2026. Nah, Komisi Nasional Disabilitas ini kini kan mendorong parpol memberi ruang untuk wakil rakyat, wakil disabilitas itu supaya ikut pemilu 2024. Nah, terus ada juga Forum ASEAN untuk penyandang disabilitas yang akan diadakan di Makassar tanggal 10 sampai 12 Oktober ya. Forum ASEAN High Level Forum. Nah, terus juga ada penasihat khusus Amerika Serikat untuk penyandang disabilitas internasional mengatakan jika negara yang tidak inklusi atau tidak melibatkan penyandang disabilitas akan kehilangan produk domestik bruto 7%. Nah, ini tanggapan Umi Aci gimana ini? Ya ini saya kira bagus bahwa isu disabilitas ini sudah menjadi sorotan dunia ya gitu. Artinya ketika negara kita ikut meratifikasi CRPD lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, seharusnya kita konsekuen gitu loh, bahwa pemenuhan hak, kemudian penghormatan dan pelindungannya wajib dilakukan. Sekali lagi wajib. Ya. Dan jangan ada diskriminasi ya. Dan jangan ada diskriminasi begitu. Iya. Mungkin Umi Aci ada pendapat apa lagi yang barangkali kepada masyarakat kita ini supaya jangan sampai ada stigma negatif terhadap kaum disabilitas, apa ini tambahannya? Baik. Saya hanya ingin menyampaikan ya, justru kalau melihat disabilitas itu bukan sebagai kekurangan, bukan sebagai keterbatasan, tetapi bagian dari keragaman. Disabilitas pun sama, kita tuh memiliki perbedaan, yaitu beda cara. Orang tuli mendengar dengan caranya, orang buta melihat dengan caranya gitu. Saya juga daksa amputasi tangan kiri,
saya memeluk dengan cara saya gitu. Tanpa kedua belah tangan ya. Tanpa kedua belah tangan, semua digantikan dengan apa yang namanya rasa. Ini yang tidak difahami oleh banyak orang begitu. Bagaimana kemarin tuh anak-anak ketemu teman-teman barista yang tunanetra loh, bukan tuli, bikin kopi, bikin coklat, kok bisa? Mata mereka digantikan oleh rasa. Rasa tangannya. Begitu. Iya, nanti saya kapan-kapan hadirkan boleh, di nanti acara kita karena waktu itu saya buat yang acara di Edser On Code kan juga tuli. Saya membeli kopi dengan orang yang ini netral loh, teman-teman netral. Tidak bisa loh. lihat tapi bisa membuat kopi yang racikannya enak sekali. Itu rasa gitu. Kalau melihat itu adalah bagian keragaman, kita kan sudah sukses dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu loh, yang membingkai semua keragaman di negara kita itu. Kenapa tidak sekarang satu lagi tambah, bukan cuma lintas agama, lintas suku, lintas budaya, tapi juga lintas cara. Lintas cara. Ada cara yang berbeda yang harus dihormati gitu. Karena dari segala manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu, di situ ada kekurangan pasti ada kelebihan. Betul. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Iya, jadi betul. makanya semua saling melengkapi. Betul. Tuhan itu menciptakan semuanya sempurna karena Tuhan Maha sempurna. Terima kasih Sobat Edser On, edisi Sharing and Discussion yang selalu setia menonton obrolan kami ini. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.